Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga saudara dan saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas pimpinan Tuhan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah apa tujuan puasa orang Kristen dan puasa orang Muslim. Puasa yang seperti apa yang benar? Jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip karena pelajaran ini sangat penting dan kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Puasa bukan sesuatu yang asing lagi bagi setiap orang. Banyak orang yang menjalankan puasa pada waktu-waktu tertentu menurut ajaran agama masing-masing. Tetapi ada pula orang yang melakukan berpuasa secara pribadi untuk maksud-maksud tertentu bagi dirinya. Kaum Muslim dan Kristen sama-sama berpuasa namun dengan tujuan yang berbeda. Bagi Muslim, demi menaati salah satu dari 5 rukun, mereka wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Banyak kaum Muslim yang dengan tulus berusaha memperoleh berkah dan pengampunan saat berpuasa. Bagaimana pula dengan Kristen? Apakah puasa itu kewajiban? Atau apakah puasa itu semacam merendahkan atau penyiksaan diri? Kapan, mengapa, dan berapa lama orang Kristen seharusnya berpuasa? Tetap fokus pembahasan ini, kita akan segera mengetahuinya. Secara umum berpuasa dapat dikatakan sebagai tidak makan maupun minum. Nah, berapa lama berpuasa itu seharusnya? Puasa dapat dilakukan 1 hari penuh atau bahkan dapat waktu 1 bulan layaknya saudara Muslim kita. Ada kalanya jika dalam berpuasa tidak mampu untuk dilakukan secara 1 hari penuh, maka dapat dilakukan setengah hari. Ada anggapan juga boleh berpuasa dengan minum air putih sahaja. Nah, Alkitab tidak melarang atau mengharuskan seseorang untuk berpuasa. Perlu diingat bahwa berpuasa adalah bentuk kasih terhadap Allah dan menjalani kehidupan secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Puasa juga dilakukan bukan untuk menyiksa diri. Berpuasa pada saat sakit juga tidak dianjurkan. Saya ulangi, berpuasa adalah bentuk kasih terhadap Allah dan menjalani kehidupan secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Puasa juga dilakukan bukan untuk menyiksa diri. Berpuasa pada saat sakit juga tidak dianjurkan. Alkitab menegaskan kita bahwa puasa adalah bentuk penyembahan kepada Allah yang benar. Janganlah berpuasa seperti kelompok yang tidak mengenal Allah, yang berpuasa dengan maksud sekadar untuk menggerakkan hati Tuhan untuk memenuhi permohonan kepentingan diri sendiri. Perilaku ini sama seperti dengan orang yang menyembah berhala. Tetapi puasa adalah fokus dan tujuan demi kepentingan Allah. Matius 6 ayat 16-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel berpuasa bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk mempersiapkan diri mereka untuk menerima karya Allah. Komitmen bangsa Israel pada saat berpuasa adalah untuk kepentingan Tuhan.
Dengan demikian, semangat berpuasa yang benar adalah cara diri sendiri dapat digunakan untuk rencana dan kepentingan Allah. Setiap orang berpuasa dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang setelah ibadah pulang lalu tidur, ada yang belajar firman Tuhan dan bermeditasi dan sebagainya. Sejak lama puasa telah dikenal sebagai cara untuk meningkatkan doa. Puasa juga bagi sebagian orang dilakukan sebagai bentuk latihan untuk menghadapi masa kesukaran atau sebagai cara untuk merasakan bagaimana perasaan orang lain yang tidak bisa makan. Nah, pertanyaannya adalah puasa yang seperti apa yang benar? Di sini admin bukan mau membuat perbandingan, karena saya percaya setiap agama masing-masing punya alasan tersendiri sesuai yang dipercayai dan diyakini dari kitabnya masing-masing. Nah, mari kita lihat mengapa Yesus berpuasa. Apakah itu semacam merendahkan atau penyiksaan diri? Tidak. Puasa Yesus memungkinkan dia untuk fokus pada Bapa dan misinya untuk menyelamatkan dunia. Walaupun itu untuk sementara melemahkannya secara fisik, tapi sebenarnya itu menguatkannya secara rohani. Ketika iblis datang untuk mencobainya, Yesus siap untuk mengalahkannya. Banyak tokoh dalam Alkitab yang pernah berpuasa, seperti puasa murid Yesus dalam Matius 17 ayat 21, puasa Ezra dalam Ezra 8 ayat 23, puasa Samuel dalam 1 Samuel 7 ayat 6, puasa Elia dalam 1 Raja 19 ayat 4 dan 8, puasa janda 1 Raja 17 ayat 16, puasa Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 9, puasa Daniel dalam Daniel 1 ayat 8, dan puasa Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 15. Jadi menurut Alkitab, setiap puasa itu ada tujuannya. Sekalipun tidak ada panduan yang jelas maksud berpuasa yang datang dari organisasi atau gereja tertentu atau yang lainnya, yang pasti puasa yang benar pastilah memiliki tujuan yang sesuai dengan rencana dan kepentingan Allah. Bukan kepentingan pribadi dan bukan juga karena ikut-ikutan sekadar memenuhi tuntutan. Berapa lama berpuasa adalah hal yang berbeda. Tetapi yang tidak kalah penting adalah pemahaman puasa yang bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk memiliki penghayatan diri dalam kehidupan ini. Perlu ada persiapan bagi seseorang dalam berpuasa, baik secara fisik, mental, dan yang tidak kalah penting adalah untuk persiapan pikiran. Apa artinya berpuasa fisik, tetapi hati, pikiran, dan perbuatan tidak memancarkan kasih Allah? Puasa dapat dilakukan setiap saat dan kapan saja, karena puasa tidak semata-mata berbicara mengenai makanan jasmani, tetapi juga makanan untuk pikiran. Kitab Amsal berkata, Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi dengan sikap yang benar dan rendah hati serta sukacita, puasa pada waktu yang tepat dapat menjadi satu ibadah dan pengabdian kepada Tuhan, supaya dapat memusatkan pikiran terhadap doa, juga cara untuk mencari bimbingannya, mendekatkan diri kepadanya, dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.